Pak Prabowo misalnya mengatakan Indonesia gelap itu didanai oleh koruptor. Tapi Anda lacak indikator 1-2 yang disebutkan Pak Prabowo untuk menunjukkan itu apa? Kita nggak tahu. Kalau kita digerakkan oleh uang, nggak bakal sebesar itu. Ide lah yang menggerakkan itu, gitu. Tetap pergunakan otak kita, nalar kita, melihat semua tingkah laku para politisi ini. Karena kita sudah nggak bisa membedakan mana DPR, mana pemerintah. Jadi suara DPR itu udah jelas suara pemerintah. Apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi itu agenda politik besar itu? Mereka yang mengucapkan banyak hal itu, yang pada dasarnya stigma terhadap gerakan masyarakat itu, bisa dipidana nggak sih? Kalau saya yang ngomong nih, lalu diminta dibuktikan, saya misalnya nggak bisa memberi bukti, wah udah jelas-jelas pasal hoax masuk ke saya. Grand design-nya Pak Jokowi ke depan ini seperti apa? Nggak ada lagi, udah ini, berkeping-keping nih. Masalah terbesarnya adalah Pak Jokowi menganggap semua bisa dikontrol, pasca beliau tidak jadi presiden. Di mana letak kesalahannya? Karena beliau tidak membangun persaudaraan itu. Dia hanya membangun pertemanan. Gitu. Nah, pertemanan ini dibangunnya pula berdasarkan untung rugi. Situasi yang sama, lebih parah lagi, ditaruh ke pundaknya Gibran. Gitu. Yang, aduh, mohon maaf saja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Bung Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Menyikapi ataupun melihat langkah-langkah politik dari Pak Jokowi ini memang sangat menarik untuk kita terus kemudian diskusikan, begitu ya. Karena dari mulai statementnya bahwa akan ada agenda politik besar, sampai kemudian statement akan mendukung secara all out partai yang baru berlambangkan gajah. Di studio sudah ada Bung Ray Rangkuti, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan ini. Banyak yang bilang ada pendanaan besar di belakangnya, dan kemudian juga disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri. Pak Prabowo? Ya enggak, Pak Jokowi yang bilang bahwa ada agenda politik besar itu. Kalau agenda politik besar, seyogyanya di dalam konteks berpikirnya ada pendananya yang real dan kemudian ada strukturnya. Tapi saya melihatnya bahwa ini adalah suatu basis tadi volunteerism yang memang kemudian menyuarakan kebenaran, begitu. Gimana menurut pandangan Bung Ray? Itu kan yang berkali-kali diungkapkan oleh para elit kita kan. Tapi satu atau dua sinyal pun mereka nggak sebutkan gitu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan itu adalah sesuatu yang nyata gitu. Kan mereka tinggal sebut aja itu didanai asing. Siapa pendananya gitu kan? Nggak ada satu dua sinyal pun yang mereka mau sebutkan. Kesulitan kita kan di situ. Lalu terakhir kan Pak Prabowo misalnya mengatakan Indonesia gelap itu didanai oleh koruptor. Tapi Anda lacak indikator 1-2 yang disebutkan Pak Prabowo untuk menunjukkan itu apa? Kita nggak tahu. Nah, maksud saya nggak tahu siapa di belakang itu gitu ya? Gimana tahu, tapi nggak ada indikatornya sama sekali. Coba sekiranya beliau menjelaskan indikatornya ada 1 atau 2. Kan kita bisa tracking kan. Oke. Nah ini padahal ada loh bukunya, misalnya Sahganda Nenggolan kan, yang diterbitkan sebelum Pak Prabowo berbicara loh itu ya, yang menguji dan sekaligus meneliti gerakan Indonesia gelap itu. Di temuan itu dibukukan, ada bukunya tuh. Di temuan bukunya Sahganda itu dinyatakan itu organik. Organik, muncul berdasar kesadaran dari mahasiswa, bahwa ada sesuatu yang mencemaskan di dalam republik ini dan mereka kemudian bergerak. Bahwa gerakan itu 1-2 orang mengambil keuntungan politik, ya itu kan memang tradisi di mana-mana. Tapi faktor munculnya itu nggak bisa lo bantah bahwa itu bukan organik gitu loh. Nggak ada yang menggerakkan itu gitu. Itu ada bukunya kok, resmi dikeluarkan. Nah, jadi ada buku yang menulis Indonesia gelap itu, bahwa itu lahir secara organik, lalu disebutkan oleh Pak Prabowo misalnya, itu didanai dari koruptor tanpa memberi 1 sinyal atau 2 sinyal gitu loh, untuk menguatkan barang itu. Makanya kemarin tuh dalam satu wawancara ya, Indonesia gelap ini kan ada Abraham Samad di situ ya? Bukan, ini yang anak-anak muda itu ya? Iya, mahasiswa itu. Iya.
Bukan kalau Abraham Samad itu yang ke kampus-kampus itu bukan itu. Iyalah. Tapi maksud saya kan awalnya itu mahasiswa ini gitu loh. Yang bergerak ya. Iya, itu persis seperti kita dulu 98 kan. Kesadaran kita aja kepung DPR gitu loh. Iya. Bahwa kemudian setelah DPR itu Amin Rais datang, ini datang itu kan. Iya. Termasuk misalnya setelah kita kepung DPR itu, saya minta Bang Buyung ngomong kok. Tapi sudah di DPR, tapi masuknya ke DPR itu nggak ada rekayasa siapapun. Betul. Hanya negosiasi, cuman hampir mirip dengan yang kasus MA tempo hari ya. Iya. Masyarakat ke DPR itu. Iya. Untuk menahan keputusan DPR untuk mengiyakan. Iya. Nggak ada itu. Kalau kita digerakkan oleh uang, nggak bakal sebesar itu. Justru malah tanggung biasanya. Ide lah yang menggerakkan itu gitu. Iya. Jadi ide ini sangat berbahaya ya kalau misalnya kemudian mereka seragam dan kemudian bergerak. Oh iya. Artinya berbahaya di dalam konteks posisi kekuasaan. Iya. Bukan dalam konteks kenegaraan. Mungkin kalau dalam konteks kenegaraan justru kita butuh yang seperti itu. Iya. Balancing kan sebenarnya. Ya, apalagi di tengah hampir tidak ada lagi oposisi kan. Tidak ada oposisi, DPR-nya adem ayem. Gitu. Nah, sudah enak dengan dirinya sendiri. Iya, istilah saya DPR-nya sudah seperti DPR Orde Baru yang 5D. Masih ingat 5D? Iya. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Oh, yang sekarang duitnya gede lagi ya. Tunjangan naik terus. Gede banget. Jauh dari yang kalau dulu masih kecil-kecil. Iya. Masih istilahnya bakti lah. Iya. Kerja bakti lah kata istilahnya gitu kan. Nah, sekarang tunjangan naik terus ya kan. Biaya transport naik terus, biaya kunker naik terus. Kunker ada kunker jalan-jalan ke luar negeri, ada kunker spesifik, ambil terus. Iya. Artinya untuk marah-marah dan kemudian lawan balancing dengan kenikmatan seperti itu udah beda. Nah, ini kita nggak perlu lagi dengar DPR, cukup dengar apa kata pemerintah selesai. Iya. Cukup lah ya. Akhirnya makanya muncullah gerakan-gerakan. Karena kita sudah nggak bisa membedakan mana DPR, mana pemerintah. Jadi suara DPR itu udah jelas suara pemerintah. Jadi nggak perlu lagi mendengar apa kata DPR, cukup aja dengar kata pemerintah. Lalu apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi itu agenda politik besar itu? Itu yang saya sebutkan, kan saya mengatakan ini elit-elit ini berbicara tentang ini. Yang kita nggak tahu sinyalnya aja kita nggak pernah dikasih tahu gitu, apalagi faktanya gitu ya. Tapi mereka nggak bisa diapa-apain. Gerakan ini? Bukan. Elit yang berbicara tentang ini itu, yang menstigma banyak sekali elemen sipil, mereka nggak bisa diapa-apain. Itu terbalik hukumnya. Kalau misalnya, kalau saya yang mengucapkan ya. Bung Pumpida yang mengucapkan, itu loh, presiden itu anu-anu. Anda nggak bisa buktikan, Anda kena hoax, dipidana. Betul. Nah sekarang, mereka yang mengucapkan banyak hal itu, yang pada dasarnya stigma terhadap gerakan masyarakat itu, bisa dipidana nggak sih? That's a good question. Nah, iya. Kalau saya yang ngomong nih, lalu diminta dibuktikan, saya misalnya nggak bisa memberi bukti, wah udah jelas-jelas pasal hoax masuk ke saya. Atau ujaran kebencian. Iya macam-macam. Masuklah ke saya itu. Gitu. Iya. Tapi kalau mereka berbicara tentang yang kamu dapat dana asing, kamu dapat dana dari koruptor, ada agenda besar di belakang ini, mereka nggak ngasih sinyalnya macam-macam, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi mereka bisa ngomong apapun tentang banyak hal yang nggak bisa kita buktikan, mereka tetap terbebas. Tapi jangan dilakukan rakyat. Sekali kita mengucapkan sesuatu nih, misalnya Menteri Anu tuh begini. Kamu kena pasal kalau nggak penyebar hoax karena mencemarkan nama baik atau Anda beruntukkan keuangan pemerintah. Bodoh. Di Amerika saja gerakan-gerakan pro demokrasi itu masih ada, dan mereka melawan sekali isu-isu tentang pemberangusan opini seperti ini. Bahkan mereka melihat bahwa pemerintah yang menyebutkan adanya ujaran kebencian itu juga salah itu. Karena sebenarnya orang antara kritis, being critical, dengan ya mirip-mirip benci kan sebenarnya kan. Ketika dia bicara pasti dia kan ya istilah menyalahkan. Nah, konteks menyalahkan itu pada tingkat tertentu mungkin tidak ya. Kalau masyarakat menuduhlah katakannya sesuatu, lalu ia nggak bisa membuktikannya, itu pada tingkat tertentu bisa dipahami, karena dia nggak punya banyak akses untuk mendapatkan informasi tentang apa yang ia tuduhkan. Tapi kalau seorang presiden, mantan presiden, seorang Menko Polkam, lalu menyatakan sesuatu,
yang kita nggak tahu dasarnya apa. Bisa jadi hoax juga. Bukan lagi hoax, mestinya hoaxnya berlipat-lipat karena dia punya akses. Iya, yang informasinya cukup, harusnya dibuka. Iya, yang cukup dan sebagainya. Apalagi kalau ia sampai ke penuduhan terhadap rakyatnya sendiri. Gitu. Jadi kalau saya nih mestinya lebih leluasa, lebih bisa dipahami. Oh, jangan data partai di mana kita mendapatkannya. Misalnya lo ya kan, keuangan partai politik kita ambil di sini susah untuk mendapatkan itu. Itu udah pengalaman kan. Padahal partai politik dapat subsidi dari pemerintah dan harusnya ada transparansi. Mendapatkan data kayak begitu kita juga akan kesulitan. Tapi pemerintah di mana sulitnya untuk mendapatkan data itu? Mudah sekali. Ya. Oh, itu dia. Makanya dari sisi intelijen, dari sisi keuangan, dari sisi macam-macam. Ya, termasuk kewenangan dirinya kan. Dari aspek itu, kalau mereka menyebutkan sesuatu yang mereka nggak bisa buktikan, mestinya sanksinya berlipat-lipat. Itu maksud saya. Kan kemarin juga ada Menko Polkam yang menyebut tingkat kepuasan 81% di DPR. Iya. Dari mana datanya? Kita nggak tahu. Gitu. Saya sempat berdiskusi di salah satu media televisi nasional dengan salah satu orang istana gitu. Dia juga mengatakan tidak tahu. Bagaimana orang istana nggak tahu? Ya kami istana, itu Menko Polkam. Jadi saya tambah bingung gitu. Itu dari PCO, dari mana? Dari Dari PCO. Bukan PCO, dari satunya lagi Istana Negara. KSP. Oh, dari KSP. Saya nggak tahu. Kami ini istana, kalau itu pemerintah. Jadi istana bukan pemerintah. Saya nggak ngerti lagi kan. Kita kok angkat tangan kan. Iya. Padahal itu mestinya ya itu yang harus dipersoalkan. Bagaimana orang di forum yang sangat resmi dan forum yang sangat terhormat mengungkapkan data dan nggak menyebutkan dari mana sumber data itu. Dan uniknya itu tadi si 5D ini pun nggak nanya gitu loh. Ya begitulah. Berarti harus ditambah D1 lagi ya. Ya denger aja lah gitu. Jadi udah denger udah selesai. Gitu. Aduh berat. Nah jadi kalau balance tidak ada, ini kan berarti kan sebenarnya kita diambang absolute power dong kalau kayak gitu. Ya. Dan absolute power pasti corrupt absolutely. Ya, yang paling susah itu karena sebagian masyarakat kita mengamini situasinya kan. Sebetulnya kan gini, diharapkan memang ada pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu bukan berarti juga absolute power, gitu kan. Balance tetap harus jalan. Di dalam konteks balance itu adalah ketika terjadi kebijakan yang ya artinya yang tidak sesuai, harusnya ada yang bersuara gitu dari DPR. Gitu kan. Kesulitan kita itu adalah pemerintahan yang kuat itu dimaknai dengan cara yang saya keliru. Apa pemaknaannya? Dimaknai dengan pemerintah kuat itu boleh melakukan tindakan apapun gitu lah kira-kira tuh. Selama itu dianggap tujuannya untuk baik. Jadi istilah saya itu tujuan yang menghalalkan cara gitu. Itu seringkali yang dimaknai sebagai pemerintahan yang kuat. Maka ketika ia mengakumulasi semua kekuasaan kepada dirinya, kita anggap itu bagian dari konsolidasi penguatan pemerintahan itu gitu loh. Padahal menurut saya bukan di situ letaknya. Pemerintahan kuat itu adalah dia nggak bisa dijatuhkan dengan waktu yang tiba-tiba. Jadi dia aman aja. Bisa melaksanakan programnya tanpa gangguan. Gitu. Gangguan politik maksudnya. Iya, dan sebagainya gitu. Itu gimana? Dan kita udah punya sistem itu. Anda mau menjatuhkan presiden, waduh susahnya minta ampun. Ya kan? Ada kalau jatuhin wapres? Wapresnya juga begitu kan? Wapresnya gitu loh. Tapi gini loh, jadi ini sebenarnya ada kegagalpahaman di dalam konteks kekuatan politik yang kuat, stabil, dengan basis tata kelola yang seharusnya dikerjakan dengan semaksimal mungkin gitu. Artinya kan transparansi, akuntabilitas, kemudian juga ya penegakan hukum, dan lain-lain harusnya ada di sini tata kelolanya kan. Dan nah ini jadi rancu ya. Udah rancu karena semuanya bekerja demi apa yang kita diskusikan barusan kan. Pemerintahan yang kuat itu. Sehingga transparansi nggak terlalu kelihatan ditonjolkan. Pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif misalnya itu diabaikan gitu. Dan banyak sekali kan kasus-kasusnya. Sebut aja Danantara, sebut aja Undang-Undang Cipta Kerja, sebut aja sekarang misalnya koperasi
merah putih, ya, termasuk perjanjian Indonesia dengan Amerika itu. Iya. Kan Berlalu tantangan tuh. Berlalu begitu aja kan, tanpa melibatkan partisipasi publik yang cukup. Iya. Gitu. Tapi karena kita menganggap ya itulah presiden yang kuat, kira-kira gitu loh. Itulah yang macan gitu loh. Meskipun kita 5-1 gitu loh, Amerika 5, kita cuma 1, tapi macan tuh gitu loh. Iya. Katanya 0% dan 16%. Kita ke sana 16% kena tarik. 19 kan? 19, sorry. 19% maksudnya. Agak ketukar angkanya. 19% ke sana, kita 0%. Nah, artinya kan saya sempat bertanya ke beberapa orang, ini agreement-nya ini sampai kapan? Apakah ketika sudah terjadi yang namanya, istilahnya defisit perdagangan sudah tidak terjadi lagi, artinya udah 0 sama 0, berarti 0 dong harusnya kita ke sana. Nah, itu yang nggak ada yang bisa jawab itu. Ya jelas nggak bisa jawab. Sama seperti nggak bisa jawab kalau pemerintahannya berganti nih. Trump sudah nggak berkuasa, Pak Prabowo sudah nggak berkuasa, itu perjanjian masih berlaku nggak? Karena itu kan memang standing point-nya si Trump ya. Nah, iya, kalau berlaku musibah betul tuh bagi presiden sesudahnya. Musibah, dan kemudian juga kita dirugikan terus. Iya, Anda bisa bayangkan kita nggak beri akses ke Amerika seluas-luasnya pun sumber daya alam kita habis-habisan terkeruk. Apalagi kita memberi seluas-luasnya, ya kan, akses terhadap pemerintahan Amerika atau perusahaan Amerika untuk masuk ke dalam sumber daya alam kita. Waduh, gimana mau jadi berdikari ya? Berdikari ala Bung Karno. Dulu kan Bung Karno, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Nah, Prabowo, saya nggak tahu lagi jargonnya. Kan mau berteman kepada semuanya berteman. Iya, ya itu lihat. Maksudnya nggak ada mau musuh sama sekali. Ya, ke semua pihak mau berteman. Ya. Tapi skemanya kayak gimana kita juga bingung. Berteman dengan semua orang itu kalau sama tidak merugikan rakyat sih nggak ada masalah. Kan? Tapi kalau berteman dengan semua orang lalu seperti tanah air kita tanpa batas bisa diakses oleh orang ya. Harus berpikir 2 kali. Iya. Itu kan sama seperti teman-temannya gua, lo nggak bisa nyelonong masuk rumah gua begitu aja dong, kan kira-kira gitu kan. Ini jangankan masuk rumah kan, isi kolong kolong lemari dan kolong kamar tidur aja dia bisa akses. Iya. Bahkan kalau penting bawah lantai itu pun dia bisa digali aja, dia bisa akses. Seteman-temannya gua malu kan nggak begitu amat gitu loh. Iyalah. Pertemanan itu tetap menyisakan satu basis kepentingan privasi yang harus dijaga. Harus selalu ada respect ya terhadap itu. Oleh karena itu ya dari 5 poin itu ya, 5. Saya kira yang bagi saya yang berjangka sangat panjang itu adalah soal akses mereka terhadap sumber daya alam itu. Itu efeknya akan kelihatan bisa parah sekali gitu ya. Kalau perdagangan kan bisa timbal balik lah ya kan. Tapi kalau akses mereka mau kemana aja bisa kok. Iya. Nah, pernah kita bahas juga bahwa sudah tidak ada partai yang membela Pak Jokowi. Pernah kan? Istilah saya itu tidak ada kawan lagi. Iya. Makanya tiba-tiba muncullah partai baru, bukan partai baru sih, baru lambangnya namanya. Lambangnya gajah lagi. Ada yang bilang gajah itu mepet-mepet ke urusan dengan Gajah Mada, kali maksudnya. Nggak tahu juga. Tapi anyway, yang saya lihat langkah Pak Jokowi ngambil statement seperti itu di Munasnya PSI pada saat itu ya. Partai Solidaritas Indonesia yang berganti lambang dari lambang bunga mawar yang katanya kalau mawar terlalu soft. Wah, sekarang muncul dengan gajah yang kata ketua umum yang terpilihnya, gajahnya nggak apa-apa kecil, tapi nanti akan jadi gajah yang besar katanya di 2029. Tapi ada yang lucu dari statementnya Pak Jokowi itu, saya akan membantu yang partai ini bekerja untuk partai ini untuk secara all out gitu kan. Tapi untuk pendanaannya katanya nyari sendiri katanya. Itu agak membingungkan tuh statement itu. Padahal sebenarnya nggak perlu nyari sendiri juga. Udah bisa dibantuin tuh ya. Ya, saya nggak tahu. Nah, langkah itu sebenarnya apakah untuk mengantisipasi agenda politik besar tadi atau gimana? Iya, gini ya. Saya melihatnya begini. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden kan? Pilihannya ada 2 tuh. Negarawan
yang mantau, memberi nasihat, lengser ke Prabowo ya, atau terlibat dalam politik harian. Kalau Habibie kan negarawan, dia milih ya melihat aja, memberi nasihat macam-macam. Pak Jokowi, menurut saya nggak ada pilihan. Dia harus ikut terlibat dalam politik harian itu. Kenapa? Karena ia menyisakan bagian dari dirinya dalam politik itu. Ada anaknya yang jadi wakil presiden, ada mantunya yang jadi gubernur dan sekarang ada anaknya yang lain jadi ketua partai. Dan semuanya membutuhkan penjagaan kala di mana itu tadi. Kawan-kawan yang bersama dia sekarang pelan-pelan mengundurkan diri gitu loh. Iya. Jadi mau tidak mau harus terlibat, mau tidak mau harus terjun. Sebab kalau enggak, siapa yang kawal? Wong sudah ada mantan purnawira menuntut anak saya diberhentikan kok. Nah, nggak ada satu partai yang maju kecuali Golkar. Yang lainnya diam baik kan, nunggu kelihatan nunggu tuh. Kalau gede kita pikir ulang kan tadi ya kan. Tapi kalau masih adem-adem begini ya udahlah kita endapkan dulu kan. Tapi nggak ada yang berani mengatakan ditolak. Padahal Golkar udah berulang-ulang mengatakan bacakan aja untuk ditolak kan. Tapi partai yang lain belum masuk ke isu itu gitu. Jadi mau tidak mau harus terlibat dalam dunia politik harian ini. Dan di politik harian itu nggak bisa tidak juga hanya dihitung kalau dua hal ada gitu. Pertama punya dana yang besar gitu. Saya ragu apakah Pak Jokowi punya itu. Yang kedua, Anda memperlihatkan basis massa ada. Oh, itulah. Itu. Kalau duanya nggak ada, sehebat apapun keinginan masuk dalam politik harian itu, Anda tetap di pinggiran gitu loh. Ada balannya. Iya. Projo nggak cukup tuh. Projo udah berubah. Pro Prabowo nggak juga. Dia tuh. Jangankan partai. Jokowi mania sudah ganti, Joman jadi Prabowo mania. Itu yang saya mau katakan itu. Jangankan partai, yang mengidentifikasi ke dirinya aja pun ganti presiden, ganti lagi namanya gitu. Iya. Kemarin apalah pro Jokowi, apalah istilahnya macam-macam lah Jokowi mania. Sekarang udah Prabowo semua. Ada yang menyebut bahkan ada sebagian relawan itu mengatakan meminta Pak Jokowi nggak terlibat ke politik praktis ini. Gitu. Ya apalagi partai kan. Relawannya aja berhitung sekarang gitu. Kan gitu. Jadi ngandalin mereka jelas nggak bisa. Sebagian dari relawan itu minta Pak Jokowi nggak terlibat lagi kok. Gitu loh kira-kira. Sebagian relawan itu udah mengubah nama dari nama dia ke nama Pak Prabowo gitu. Jadi nggak bisa diandalin gitu. Memang harus punya sendiri. Nah disinilah saya lihat Pak Jokowi tidak lagi mempertimbangkan, tapi sedang mencari partai yang tepat bagi dirinya. Nah apa yang tepat itu? Ya tentu satu memberi tempat yang strategis bagi dirinya dalam partai itu kan. Nah yang kedua ya punya basis massa yang dapat diandalkan untuk masuk ke dalam ranah yang saya sebut politik harian ini. Gitu. Nah, sampai saat ini kelihatan belum ditemukan. Kalau Pak Jokowi masuk ke partai kita sih, lalu ikut prosesnya sih semua partai akan menerima beliau dengan sangat senang hati kan. Bahkan kalau penting diundang. Cuma ikutin prosesnya gitu loh kira-kira. Tapi kalau masuk lalu demi mengakomodir kehadiran Pak Jokowi, misalnya ADART-nya kita rubah, ya saya tunggu dulu dong kan. Nah itu kelihatan yang sekarang ada pada partai itu gitu. Kalau mereka undang partai Pak Jokowi tentu berlomba-lomba mengundangnya untuk masuk ke partai mereka, tapi ikuti prosesnya gitu. Tapi kalau mau langsung kayak PSI 2 hari anggota lalu ketua umum misalnya begitu, tunggu dulu gitu. Nah sampai sejauh ini menurut saya belum ada partai yang mau dengan mekanisme itu gitu. Nah sehingga Pak Jokowi kemarin kan muncul tuh P3 redup kan sekarang ini gitu ya. Nah karena menurut saya kesulitan di situ gitu. Nah karena melihat belum ada nih partai yang kelihatan membuka diri untuk menempatkan beliau dalam posisi strategis, mau tidak mau konsentrasi ke PSI dulu gitu. Nah itulah beliau mengatakan saya akan all out untuk membesarkan PSI kira-kira gitu ya. Tapi menunda dirinya untuk menjadi bagian struktural dari PSI-nya gitu. Karena mungkin ya masih berharap bisa masuk ke sektor ke partai politik yang lain gitu. Nah, yang kedua tentu saja kenapa masuk ke ke PSI atau membackup PSI ya. Gimana nggak membackup ketua umumnya adalah anaknya kan? Kan ada yang menarik statement bahwa ini adalah partai super terbuka. Terus kemudian juga ada statement dari Pak Jokowi ini bukan partai keluarga. Gimana komentar? Pertama yang super terbuka itu saya sampai sekarang masih bingung bertanya ya. Misalnya seterbuka apa?
Kalau cuma dipilih sama anggotanya itu sih biasa aja kali ya. Itu memang baru lah ya kan. Ada sudah ada HIPMI begitu dulu. Bukan, Kalau partai ya. Partai ya, baru. Kalau gitu. organisasi lain yang di beberapa tempat banyak. Tapi kalau untuk partai memang ini baru. Tapi justru di situ pertanyaan saya, kan mereka menyebut jumlah pemilihnya seperti berapa? 200-an ribu atau berapa? Iya, iya. Untuk sebuah partai yang mendapatkan 2,8, mosok anggota tetapnya cuma 200 ribuan. Anggota kan? Ya kan Kalau itu pemilih beda. Hah? Kan itu pemilih. Kalau yang 2,8% kan pemilih. Nah, itu dia nggak jelas. Korelasinya maksudnya? Bukan. Kalau mereka menyebut ini one man one vote terhadap para pemilih. Oh, para pemilih. Kepada anggota dong. Iya kan? Iya kan? Anggota itu artinya kan ditandai dengan KTA kan? Ya, yang terdaftar. Betul. Jadi dari apa namanya? 200.000. Dari keseluruhan pemilih itu hanya ada sekitar 200-an berapa gitu. Saya lupa persisnya lah. Iya. Peserta pemilihnya itu. Itu artinya yang punya KTA-nya cuma segitu. Itu asumsinya. Iya, memang. Kan dia bilang juga cuma 85% yang memilih. Bukan, dari 200-an itu 85% menggunakan hak pilihnya, betul. Artinya nggak sampai 200 ribu. Betul. Pertanyaan saya, kalau 200 ribu sekian, jumlah pengurus mereka aja mungkin udah sampai segitu. Betul. Jadi pengurus aja tuh ya. Itu dia maksud saya. Sebetulnya jumlah anggota mereka yang punya KTA itu berapa? Iya. Itu pertanyaannya dulu. Gitu. Nah, itu masih nggak pernah dibuka ke publik tuh ya. Yang mereka sebut jumlah pemilih 200-an ribu. Nggak kebayang sama saya partai yang diwajibkan harus ada di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota, lalu 50% di tingkat daerah desa gitu, belum lagi ke cabangnya, jumlah anggotanya segitu. Maksudnya terlalu sedikit atau terlalu banyak? Saya kan udah memberitahu, jumlah pengurus saja bisa puluhan ribu orang loh. Iya. Dari struktur nasional sampai ke ranting gitu. Iya. DPC, belum lagi nanti mereka buat apa namanya? Level desa misalnya gitu. Iya, organisasi-organisasi sayap. Kan itu semua pakai keanggotaan tuh. Betul. Kalau totalnya 200 ribu orang lah misalnya gitu. Boleh jadi setengahnya udah pengurus tuh. Gitu. Kalau NU kan biasanya berapa? NU 2 jutaan ya kalau nggak salah. Apa ya? 60 juta. 60 juta iya. NU. Masa partai begitu ya? Itu maksud saya. Lalu targetnya lolos parliamentary threshold membesar. Kan masuk akal saya. Kalau Anda mau lolos dari parliamentary threshold menjadi partai besar, minimal keanggotaan 1 juta loh. Minimal tuh. Itu seluruh nasional ya. Iya. Misalnya kalau kita kaji nih, saya hitung-hitung lagi ya. PDI itu di Jakarta per 2024 seingat saya, dia udah 500 ribu anggota. Yang dikeluarkan KTA-nya loh ya. Iya. 500-an ribu itu Jakarta tok. Gitu. Untuk menggambarkan kalau you mau ke 4% itu, KTA-nya minimal tuh lo dapat 1 juta gitu menurut saya. Betul. Tapi kalau KTA-nya baru 200 ribu, kok Anda mimpinya bisa lolos 4% tuh gimana? Iya. Apalagi mimpi jadi gajah gitu. Gajah yang bisa. Gajah yang mengalahkan katanya. Kalau gajah yang mengalahkan banteng katanya. Ya, tapi kalau gajah ngalahin banteng itu belum tentu. Kalau dalam realnya ya, dalam dunia nyatanya. Karena gajah itu pada dasarnya tidak menyerang, ya kan? Kalau banteng menyerang gitu, kalau marah, gitu. Gajah kalau terganggu secara kelompok baru tuh ribut, tapi banyak yang lari sebetulnya. Ya, beneran ini, walaupun badannya besar, kita kan melihat basis. Jadi saya nggak tahu filosofinya pakai lambang gajah itu apa gitu sebetulnya. Ada mungkin, Bung Ray ada informasi? Nggak tahu. Cuma saya agak bingung aja gajah yang terpisah badannya sama kepala gitu loh. Oh, agak terpisah. Yang satu merah, kepalanya lagi marah mungkin. Badannya putih. Iya, itu. Tapi kan kalau kita lihat kayak terpisah kan. Oh, ya terpisah. Badannya sendiri gitu. Di tengah-tengahnya itu kan gelap kan. Oh. Nah, itu simbol apa tuh? Ya, nggak ngerti aku. Jadi antara pimpinan sama pasukan beda. Saya mau mengatakannya begini. Kalau badan dengan kepala menyatu, dia makhluk berpikir. Kokoh gitu ya. Makhluk berpikir. Nyambung. Karena kepala dan hatinya satu tuh. Satu antara tindakan dan pikirannya. Oh, bagus ini. Ya kan? Tapi kalau makhluk terpisah kepala dengan badannya, itu hanya di logo.
Iya, iya. Bagus ini bagus. Ini bagus. Analisa bagus sekali. Iya. Luar biasa. Itu hanya ada di logo. Iya, 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 iya. Oke, kita agak sedikit menerawang lah ya, ke masa yang akan datang. 2029 sudah tidak ada parliamentary threshold, sudah tidak ada presidential threshold. Parliamentary threshold berlaku. Masih berlaku. Presidential threshold yang nggak ada. Oh, presidential threshold yang nggak ada. Bukannya dua-duanya udah nggak ada? Nggak ada parliamentary threshold 4%. Nanti kita cek lagi ya. Iya. Seingat saya Presidential threshold dirubah, persyaratan dukungan di kepala daerah diubah. Tapi parliamentary threshold belum masih ada. Artinya berarti masih harus kejar parliamentary untuk masuk ke 4%. Iya, ya 4%, betul. Nah, kita menerawang dengan istilahnya Pak Jokowi ada di situ, terus kemudian bisa nggak sih sebenarnya PSI ini? Saya nggak yakin. Kan kita diskusikan sebelumnya kan. Ya. Kalau Anda mau 4% tuh minimal KTA-nya 1 juta kan. Ya. Kan dia masih bisa kerja nih. Iya. Tapi kan KTA ini ditopang banyak hal juga gitu loh. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah seberapa besar pamor Pak Jokowi masih bisa tanda kutip ya magnetnya bagi suara pemilih. Gitu. Itu pertanyaan kedua tuh. Yang ketiga adalah sejauh apa orang-orang di dalam partai ini bisa mengangkat partainya sendiri tanpa embel-embel tokoh-tokoh besar gitu. Dalam hal ini dalam bahasa soalnya banyak anak-anak muda ya situ ya. Itu satu. Dalam bahasa yang lebih spesifik adalah bisa nggak Kaisang lari dari bayang-bayang bapaknya gitu. Loh, orang udah jelas-jelas dia butuh. Itu dia. Sebab kalau mereka hanya mengandalkan bayang-bayang bapaknya, kelihatan secara alaminya akan menurun gitu. Nggak perlu waktu yang cukup lama. Apapun yang terjadi dengan Pak Jokowi akan ngerembet situ. Kan gitu kan. Gitu kan logikanya ya. Ini secara alami dia akan menurun. Ya. Nggak perlu kita melihatnya 4 tahun ke depan. 1 tahun terakhir ini aja udah kelihatan penurunan yang cukup drastis terhadap popularitas Pak Jokowi. Lebih cepat daripada Pak SBY. Maka keluarlah pernyataan ini seperti ada desain politik besar nih. Kan di situ tujuannya untuk ngejatuhin dia gitu. Iya. Padahal kan sebetulnya udah nggak perlu dijatuhin. Kan itu yang secara alami dia akan turun. Cuma kan memang kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, kata survei nih, penurunan popularitas Pak Jokowi itu terlalu cepat gitu loh. Deselerasi berarti. Iya. Nah, jadi itu ya, dalam konteks itu saya mengatakan nggak perlu nunggu 4 tahun ke depan. Sekarang kelihatan secara alami dia menurun dan lebih unik lagi penurunannya lebih cepat dari yang dibayangkan gitu. Nah, disitulah Pak Jokowi kemudian respon, saya serang nih kan kira-kira gitu. Itu satu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah dia harus perlihatkan juga bahwa lawan tanding dia ke depan tuh bukan PDI Perjuangan. Gitu. Lawan tanding dia itu siapa? Partai-partai yang bersama dengan Pak Prabowo sekarang. Segmen pemilih dia ada di situ, bukan di segmen di PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan itu udah solid tuh di 20-21%. Dia digoyang oleh kekuasaan, ya, menghadapi apa yang disebut dengan parcok, macam-macam, dia masih solid 21%. Pilkada juga sukses. Pilkada sukses, udah susah loh. Jadi pangsa pasarnya Nasdem, PSI itu adalah pangsa pasarnya pemilih dari Pak Prabowo secara menyeluruh. Artinya apa? Lawan tandingnya itu adalah Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat. Itulah kira-kira lawan tanding dari PSI. Nah, kalau ia tenggelam di dalam pemerintahannya Pak Prabowo ini, ya tentu dengan sendirinya orang akan beralih ke partai-partai yang kelihatan menonjol. Di situ ada Gerindra dengan sendirinya, di situ ada Golkar dengan sendirinya, gitu ya. Di situ ada AHY yang kelihatan mulai mendapatkan tempat juga di pemerintahan Pak Prabowo ini gitu. Jadi kesedot. Nah, kalau kita membaca itu semua, sementara mereka melihat dan melihat masih PDI sebagai lawan tanding, itu kekeliruan yang terus-menerus akan mereka kerjakan, dan di situ saya ragu, bisa nggak di partai ini jadi besar? Kalau partai ini masih punya kekuasaan loh, di backup oleh kekuasaan, cuma dapatnya 2,8%. Bagus. Analisa bagus sekali. Nah, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo diundang ke sana juga kan, ke acara di Solo itu, di acara PSI di Solo itu. Terus kemudian juga sempat hadir ke rumahnya Pak Jokowi, ngobrol-ngobrol. Sinyal-sinyal seperti ini, apakah mungkin Pak Prabowo akan membantu PSI juga, satu. Yang kedua, apakah kemudian nih relationship-nya kayak baik-baik aja tuh, nggak seperti yang orang banyak bilang mau ditinggalkan. Gimana tuh? Satu, apakah ya Pak Prabowo bantu PSI? Ya kan saya udah menyebut tadi, ini lawan tandingnya Gerindra nih, yang potensial untuk
ngambil masanya Gerindra itu sekarang salah satunya adalah PSI gitu. Itu satu tuh. Nah, apakah hubungan... Artinya kalau ngebantuin susah lah ya? Oh iya. Akan ada konflik kepentingan yang akan berbeda gitu. Iya. Jadi kalau mereka saling bantu macam-macam, ya justru potensi PSI-nya akan membesar, Gerindra akan menurun. Apalagi kinerja Pak Prabowo tidak baik kan, belum bagus gitu. Otomatis mereka pemilih-pemilih Pak Prabowo mungkin akan nyari tempat yang lain kan, dengan sendirinya tuh kejadian itu. Nah, apakah hubungan Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan oleh orang? Saya punya dua jawaban untuk itu. Jawaban pertama itu kunjungan basa-basi dong. Kenapa saya sebut basa-basi? Iya, masa kamu datang ke acara partai yang ketuanya anaknya Pak Jokowi. Acaranya di Solo. Kediamannya Pak Jokowi di Solo. Loh lah, kamu nggak nyapa. Susah lah ya. Aduh. Jadi kalau istilahnya dramaturgi itu kebaca banget. Iya. Kan nggak begitu juga permainannya gitu loh. Iya. Permainannya ini kan akses nggak dikasih kan. Ini tempat-tempat strategis nggak diberikan. Kan permainannya di situ, bukan konfliktual dalam pengertian seperti Jokowi dengan Ibu Mega, bukan. Iya. Gitu. Nah, jadi lebih cerdas dong ya. Iya kan, permainan politik ini kan jadi simpatisan Pak Jokowi tetap sama kita, tapi akses kepada kekuasaannya sebetulnya sedang digerogoti gitu loh. Nah, tampilan di depannya tetap aja kelihatan dibuat mesra, meskipun tidak semesra yang dahulu kan. Lagi pula ada penjelasan yang lain. Acara partainya anaknya Pak Jokowi, ya kan. Lalu tempatnya di Solo. Pak Jokowi tinggal di Solo. Ibaratnya, kok kamu nggak kulunun ya sama orang, kan nggak. Itu bukan kultur kita gitu loh. Jadi Pak Prabowo tahu persis. Iya, ya kulunun lah, ya datang ya kan. Gitu. Nah itu menurut saya jadi kunjungan basa-basi. Jadi tidak dengan sendirinya ada semacam perubahan baru di dalam landscape politik yang sekarang terjadi, di mana kelihatan Pak Jokowi dan keluarganya makin dieliminir dari kekuasaan ini gitu. Dan saya kira ya, coba Anda bayangkan itu dengan pernyataan Pak Jokowi tidak akan perayaan ulang tahun 17 Agustus tidak di IKN itu kan menambah beban pikiran Pak Jokowi tuh. Iya. Makin ditinggalkan, makin dilupakan tuh IKN gitu. Ya, legacy yang dia pikir akan menjadi simbol ini berubah total ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin beliau teringat tuh dulu beliau pas jadi presiden kan berkunjung ke tempat yang mangkrak yang dibuat oleh Pak SBY kan. Iya. Yang di Hambalang. Ya, Hambalang. Iya. Beliau tinggal berdiri aja lihat-lihat kan. Tapi heboh kan di mana-mana. Iya. Mangkrak, proyek mangkrak gitu. Iya. Nah, sekarang kan potensial lebih gede lagi. Iya, beliau jangan-jangan nih mangkrak nih gitu. Ya ini karma gitu. Saya nggak bicara itu. Tapi menurut saya bayangan itu kan muncul gitu. Iya. Jangan sampai kita udah gagah-gagahan lihat mangkrak Hambalang tiba-tiba kita juga ninggalin hal yang sama kan. Gitu. Nah, sekarang Pak Prabowo mengatakan, dan saya kira boleh jadi untuk 17 tahun berikutnya juga mungkin ya nggak akan dilakukan di IKN mungkin ya. Jadi pilihannya mungkin udah di Jakarta. Apalagi sekarang misalnya tuh IKN itu juga nggak masuk di PPHN. Iya. Kan ada yang sayangkan tuh. Banyak sekali sinyal untuk mengatakan bahwa legasinya Pak Jokowi tidak serta-merta dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Wajah Pak Prabowo sekarang yang mendekat ke Amerika itu juga menjelaskan itu. Dan Pak Prabowo juga lebih mengutamakan legasinya baru, yaitu MBG dan lain-lain, dengan sendiri Koperasi Merah Putih lah Koperasi Merah Putih juga. Jadi itu yang harus dilihat, bukan pertemuan fisik-fisik ini gitu loh. Ya kan, kalau pertemuan fisik ini ya semua politisi juga bisa melakukannya hahaha kan. Kan kita masih ingat dulu tuh Pak Harto kan, di depan kita senyumnya, wah, besok-besoknya orangnya udah hilang. Itu politisi benar yang begitu. Iya. Wah, emang Bung Reni kalau menganalisis sampai akar-akarnya nih luar biasa. Terakhir aja. Kira-kira di dalam konteks Sorry Bu, masih saya ingat satu lagi Bu. Apa itu? Kan di PSI itu Pak Prabowo mengatakan PSI gajah ini binatang kesayangan saya. Oh iya. Jadi orang mau menunjukkan bahwa begitu dekatnya Pak Prabowo dengan PSI dilambangkan dengan pemilihan gajah sebagai
simbol partai politik, logo partai politik kan. Iya. Ternyata gajah itu binatang kesayangan Pak Prabowo. Iya. Bukannya kuda ya? Itu makanya saya bilang, ya gajah binatang kesayangan Pak Prabowo, tapi baju bintang 4 dikasihnya ke kucing. Iya. Bukan ke gajah. Dikawal lagi kucing. Dikawal lagi. Ya. Itu satu. Nah yang kedua, besoknya di acara koperasi Merah Putih, lonceng Merah Putih itu, beliau mengatakan PDIP itu saudara saya. Jadi sama semua. Bukan soal sama. Jadi saya mengatakan kalau PS itu teman Pak Prabowo, tapi PDIP itu saudara Pak Prabowo. Coba di dalam kultur bahasa sosial kita, teman itu lebih dekat dari saudara apa enggak? Iya. Kan artinya saudara dibantu dulu baru teman. Iya. Ada aja. Iya kan. Jadi PDIP itu kan Pak Prabowo sendiri yang mengatakan PDIP seperti kakak saya. Jadi Gerindra sama PDIP ini seperti kakak beradik. Ya kan? Itu sedulur kita semua kata Pak Prabowo kan. Meskipun PDI tetap di luar, tapi sedulur gitu loh. Jadi kalau ada masalah, yang dicari saudara dulu bukan teman dulu. Betul. Yang dibantu saudara dulu bukan teman dulu. Gitu. Apalagi di acara itu Pak Prabowo sama Puan mesra. Iya. Jadi bukan wapres itu, Puan Maharani di situ. Nah itu yang saya mau katakan tadi itu kan, menunjukkan kepada kita jangan terpesona pada tampilan-tampilan ini. Iya. Ya kan, dilihat fakta-fakta yang baru sehari itu. Ya, PSI adalah teman kita, besoknya PDI saudara kita. Ya, kalau saudara dalam tradisi di Indonesia, ya tentu jauh lebih kuat ikatannya dibanding dengan teman gitu. Apalagi teman itu ya istilah saya, ini masih ada kalkulasinya tuh. Kalau saudara itu kan nggak ada kalkulasi. Saudara baik, saudara buruk kita bantu. Namanya saudara. Betul. Hubungan darah kan. Iya, dan nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Tapi teman baik, teman buruk, ya kita perhitungkan. Ada hitung-hitungan. Ada hitungan ya. Kalau teman nggak nguntungin, sorry dulu ya kan. Sorry ya. Kan? Tapi kalau teman baik, nguntungin kita, jalan. Kalau nggak nguntungin kita, sorry ya kan. Yang terakhir sudah simpel nih, tentang misalnya katakanlah ya langkah-langkah politiknya keluarga Pak Jokowi ini kan selalu sentralnya Pak Jokowi kan. Nah, kira-kira dengan ngambil PSI dan kemudian Gibran masih di Wapres, Bobi di Sumatera Utara gitu ya, Kaisang jadi ketua umum PSI, ini kira-kira planning grand design-nya Pak Jokowi ke depannya seperti apa? Nggak ada lagi, udah ini berkeping-keping nih. Sudah berkeping-keping. Jadi nggak bisa dibuat grand design yang benar-benar. Masalah terbesar menurut saya ya, masalah terbesarnya adalah Pak Jokowi menganggap semua bisa dikontrol pasca beliau tidak jadi presiden. Di mana letak kesalahannya? Karena beliau tidak membangun persaudaraan itu. Dia hanya membangun pertemanan. Gitu. Nah, pertemanan ini dibangunnya pula berdasarkan untung rugi. Nah, sekarang teman-teman ini kalkulasi untungnya apa? Iya. Disamain. Tentu saja. Untungnya apa? Kalau saya ikut isu ijazah palsu misalnya, untungnya bagi partai kita apa? Kan lebih baik diam. Iya. Ketimbang ikut-ikutan, misalnya backup Pak Jokowi soal ijazah palsu. Yang malah bukannya untung, kita malah ikut-ikut jadi kan pembicaraan publik dalam konteks negatifnya gitu. Nah, itu menurut saya kelemahan dari apa namanya itu ya, ambisi yang berlebihan dari keluarga Pak Jokowi. Lupa mungkin Pak Jokowi nganggap 5 tahun ke depan wibawanya masih bisa dipertahankan gitu ya. Tentu kalkulasi itu dilakukan lebih baik ketika sedang berkuasa dengan menurut saya ya pergaulan politik yang sebetulnya nggak terlalu luas di lingkungan politik nasional gitu. Ya, elit. Iya gitu. Nah, situasi yang sama lebih parah lagi ditaruh ke pundaknya Gibran. Gitu. Yang, aduh, mohon maaf saja lah ya. Mungkin Bung Pumpida keliling Indonesia-nya jauh lebih banyak dibandingkan Gibran sendiri. Sebelum jadi wakil presiden loh ya. Betul. Anda mungkin dari Sabang sampai Merauke udah kunjungi. Udah tahu tuh apa yang di Aceh, apa yang di Papua, macam-macam gitu ya. Nah, kita ngerti Indonesia itu tanahnya kita injak satu-satu kan kira-kira gitu. Dan ada yang kenal secara baik ya. Tentu di saja. Setiap daerah ada yang kenal secara baik. Ada
kita datang di sana, ngopi Bung Rai sini. Nah, itu. Gitu loh. Ada saudara. Ada ngopi di sini, ngopi di sini. Kita kenal tuh. Benar-benar. Jadi itu menurut saya nggak terbangun nih di keluarga ini. Ada teman, nggak ada saudara, ada memang teman, tapi teman ini ya teman yang ngitung untung rugi. Iya. Ya kan, kalau nggak untung, ya ngapain? Deket-deket. Iya, ngapain gitu loh. Ya. Nah, itulah yang. Jadi kalau Pak Jokowi tidak menawarkan keuntungan-keuntungan itu bagi yang lain, nah ini desain ini menurut saya sih ini semua. Kan makanya kan yang kelihatan sekarang lebih banyak menghadapi masalahnya ketimbang kan anak didorong untuk dimasukkan. Bobby dikait-kaitkan dengan OTT, KPK dan sebagainya gitu. Jadi tantangannya besar bagi Pak Jokowi. Dalam konteks itulah saya mengatakan nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali terlibat di dalam politik harian ini. Gitu. Iya. Bung Rey ini kan dari Lingkar Madani. Iya. Dan kemudian Lingkar Madani ini berharap bahwa civil society berperan di dalam konteks keterlibatannya, melakukan shaping up ataupun membentuk yang namanya negara ini tentunya. Nah, sejak beberapa tahun terakhir ini saya dengar lembaga-lembaga yang pro demokrasi itu semakin sulit mendapatkan funding dari luar. Kenapa itu, Bung Rey? Ya, pertama kan khususnya setelah Trump kan memang semua bantuan negara pemerintahan Amerika terhadap donor itu kan diputuskan. Diputus setelah Trump. Tapi kan sebelumnya pun udah mulai susah sebelumnya, ya. Kalau konteksnya dengan demokrasi ya, ini demokrasi saya tidak tahu di luar itu. Karena sudah ada asumsi bahwa atau mereka sudah sampai pada semacam kesimpulan bahwa Indonesia itu sudah melampaui bayangan mereka pencapaian demokrasinya gitu. Melampaui itu artinya mundur atau maju? Maju. Oh, lebih maju. Lebih maju dalam bayangan mereka. Jadi sudah sangat bebas. Enggak itu, bahwa trennya sekarang menurun, ya. Tapi kan sebelum-sebelumnya kita udah menurut bacaan mereka sudah pada level matang, sudah pada level yang nggak perlu lagi dikawal. Kira-kira gitu. Oleh karena itulah mereka pindah ke negara-negara dengan demokrasi baru kan. Afghanistan, negara Timur Tengah, ya, Amerika gitu. Jadi Indonesia dia di luar dugaan mereka, kita lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Kalau per sistem kan memang benar kan. Artinya keterlibatan civil society di dalam konteks membentuk negara ini tadi udah cukup. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu kan lihatnya by design-nya, kan sistemnya udah terbangun gitu. Ya karena mereka melihat sistemnya udah terbangun, ya mereka menganggap ya selesai di situ gitu. Bahwa dalam sistem itu ada kekacauan seperti saat ini atau sistemnya mulai dikangkangi kembali gitu, itu sudah tidak lagi mereka lihat gitu loh. Biar terjadi evolusi sendiri. Ya, gitu ya. Jadi bagi mereka sih 2004 2005 udah selesai. Iya. Di 2004 2005 itu kan kita sedang sedang semangat-semangatnya menyusun hampir semua sistem pemilu kita, partai politik, ya penyelenggara pemilu gitu ya. Lahirlah MK, lahirlah KPK, ya lahirlah macam-macam. Jadi memang instrumen yang dibutuhkan di dalam negara yang demokratik 2004-2005 itu udah mulai tersusun. Nah, disitulah mereka menganggap, wah ini di luar dugaan, nggak secepat itu gitu loh kira-kira. Orang lain kan bisa 10 tahun, 15 tahun menyelesaikan itu semua gitu. Kita dalam jangka 4 tahun, 5 tahun juga udah. Nah, sejak saat itu negara-negara donor yang masuk ke isu-isu demokrasi ya satu persatu mulai hengkang, lebih khusus lagi karena mulai terjadi negara-negara Arab yang masuk dalam transisi demokrasi itu. Nah, kalau kemudian setelah demokrasi terimplementasi dan kemudian kebebasan ada di situ, namun juga membuka peluang yang namanya penguasa yang terpilih, itu kemudian memainkan kartu-kartunya untuk melakukan dalam tanda petik rekondisi lah. Ya, itu kan seiring dengan pelemahan terhadap, bukan pelemahan, melemahnya civil society. Kan civil society-nya di satu segi kesulitan untuk mengaplikasikan programnya karena donornya nggak tersedia. Sayang bersamaan kan tidak ada bantuan apapun terhadap mereka, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat kan. Ini sudah berapa lama ya? Wah, kan kalau 2004-2005 kita anggap sebagai fase pengkonsolidasian itu, Anda bisa bayangkan udah hampir mungkin 2009 masih kelihatan lah. Karena 2009 ini 2014 juga kita, saya kira udah hampir 10 tahun lah. Artinya sebetulnya kan kalau misalnya ada orang yang berkoar-koar di dalam konteks isu ini, isu itu, mereka tidak di-fund oleh
asing ini. Ya, makanya saya bertanya kepada Pak Prabowo, Iya. mana NGO mana yang dibantu asing untuk apa namanya? Jadi agenda-agenda asing iya, dalam agenda, konteks gitu. artinya mereka benar-benar self-sustain ya sekarang. Oh iya. Mencari dana dari sebisa mungkin lah ya. Saya voluntary semua. Voluntary ya, voluntary. Ya, artinya mendanai diri sendiri, self-funding itu tadi yang saya bilang. Itu mungkin sebagiannya ya lebih pada aspek itu. Jadi betul-betul karena kesadaran betapa penting menjaga demokrasi itu, tapi harus terorganisir kan. Salah satu caranya adalah melalui organisasi-organisasi ya seperti NGO-NGO itu. Gitu. Tapi umumnya mereka yang saya ini bicara yang di lingkungan demokrasi loh ya. Kalau kan ada NGO yang lain. Oh iya banyak sekali ya. Ada kesehatan, ada olahraga, ada hutan, ada lingkungan, ada apa namanya sumber daya alam, banyak sekali kan. Tapi kalau yang bergerak khususnya yang pertama yang ditinggalkan itu, nah itu yang bergerak di dunia demokrasi. Jadi 10 tahun terakhir ini relatif sudah nggak ada lagi funding yang masuk ke isu-isu demokrasi itu maksud saya. Jadi kalaupun jalan sekarang lebih karena memang kemampuan personality dari orang per orang di NGO itu untuk terus menghidupi dirinya gitu. Dan kecintaan terhadap demokrasi itu kan jangan sampai tidak terkawal gitu. Dikawal aja bisa runtuh apalagi nggak dikawal dan sebagainya. Tapi mengharap adanya bantuan yang bisa menggerakkan roda organisasi udah sulit gitu. Mungkin ada beberapa tekanan yang ingin disampaikan kepada audiens PSD 4K, silakan. Apalagi yang mau kita sebutkan kan. Iya. Direkap aja, direkap. Ya, kita mau mengatakan bahwa ini semua sebetulnya kalau mau diambil pelajaran, satu hal saja, tetap pergunakan otak kita, nalar kita, melihat semua tingkah laku para politisi ini. Mereka bisa mengucapkan hal-hal indah untuk tidak mereka lakukan, atau kalau mereka lakukan tetap menyisipkan kepentingan mereka di dalamnya. Gitu. Oleh karena itu, tetaplah jadi masyarakat rasional, berpihak untuk sesuatu yang memang harus kita pihaki, tapi jangan lupa untuk berani mengkritik jika itu memang sesuatu yang kita anggap tidak tepat. Dan jangan takut untuk tidak kebagian apa-apa. Rezeki bukan di tangan penguasa. Rezeki di tangan Tuhan. Bukan di tangan penguasa. Di tangan penguasa. Jadi tidak perlu merasa ditinggalkan, merasa macam-macam karena Anda tidak kebagian. Tidak kebagian itu adalah pilihan karena Anda lebih mengutamakan kebebasan, sikap rasional ketimbang segala macam jabatan itu. Terima kasih Bung Rey. Sama-sama. Dalam sekali itu pesannya tadi ya. Jadi pemirsa PSD 4K, Sobat Forum yang luar biasa, kita tadi mendiskusikan tentang sebetulnya di dalam konteks menciptakan pemerintahan kuat itu satu hal, tapi pemerintahan yang berwibawa, kemudian juga menjadi suatu pemerintahan yang bersih, adil, dan kemudian juga transparan, akuntabel, ini juga jangan dilupakan, karena ternyata yang namanya manusia itu juga harus dibalance dengan berbagai macam masukan, kritik, dan harus siap dikritik, mendengarkan kritik. Dan tujuannya sebenarnya cuma ada satu, yaitu watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Nggak ada daripada itu. Ini karena kita harus selalu saling mengingatkan. Kritik harus di dalam konteks mengingatkan kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran, dan mengingatkan dalam kasih sayang. Tujuannya karena apa? Karena kita nggak mau Indonesia ini terjadi basis satu pembangunan yang diverging daripada tujuan kita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, kira-kira seperti itu. Nah, pada akhirnya juga kita harus undur diri. Saya Mubidah Hidayatullah berharap bahwa berbagai macam komen, kritik, dan juga saran-sarannya, kalau ada info-info yang ingin ditayangkan di PSD 4K, silakan dikirim komennya di bawah, ya, dan kita akan coba dengar. Apabila memang relevan, nanti akan kita angkat dan kita akan cari narasumbernya yang sehebat Bung Rey Rangkuti tadi. Saya undur diri dan sampai nonton di episode PSD 4K berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak.